Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat Barcelona menang dan juara ya. Seseneng, sehappy kita melihat Barcelona merayakan ya sebagai juara La Liga di musim 2024-2025. Teman-teman, sorry baru upload lagi. Famos. Dan ke Hansi Flick ya, gracias Barcelona ya, terima kasih Hansi Flick, terima kasih Barcelona, terima kasih anak asuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nonton video gua, yang kawal Barcelona dari era gelap, dari susah payah, dari jeblok, dari hancur ya sampai kayak sekarang. Dan akhirnya Barcelona juara. Bukan cuma juara, yang bikin kita happy adalah walaupun treble winnernya adalah treble internal ya, Super Copa, Copa del Rey dan La Liga ya, tapi ini udah cukup banget buat gua. Terlebih ya, nggak ada menang-menangnya yang namanya Real Madrid ya. Jadi kalau dibilang rival, kalau rival harusnya mah ketat gitu kan. Kalau ini bukan ketat, kentut. Nah jadi gue ngerasa ini saingan Barcelona ya, kalau dipepet emang masih Madrid dan Atletico. Cuma kalau ketemu, mau main dimanapun ya, mau main di Saudi Arabia di kandang luar, itu Barcelona menang. Mau main di mana, MLS di Amerika, Barcelona menang. Mau main di Santiago Bernabeu, kandang Madrid, Barcelona menang. Mau main di Olympic Stadium, kandang Barcelona, Barcelona lagi menang ya. Besok di mana nih? Kalau udah bingung main di kandang babi aja, main di kandang babi kali bisa menang tuh Real Madrid ya. Dan dengan datangnya Hansi Flick langsung di musim pertama ya, bikin Ancelotti geter. Permen karet yang udah nggak ada rasanya di mulut masih tetap digigit karena grogi, karena jiper, karena panik attack. Dan akhirnya secara gamblang Ancelotti meninggalkan Real Madrid karena geter sama Hansi Flick. Oke. Jadi hari ini teman-teman, gue mau review perjalanan Barcelona tentunya, dan kemenangan Barcelona di akhir ya lawan Espanyol, derby Katalan 2-0 menang Barcelona. Dan gue mau ngajak lu juga buat ngasih atau memberikan momen-momen apa aja yang paling berkesan, paling berharga buat lu ya, terutama fans Barcelona di musim 2024-2025 ini. Dan apa aja lubang Barcelona yang harus diperbaiki, yang harus ditambal oleh Barcelona sendiri. Serta kira-kira siapa nih pemain-pemain yang akan datang ke Barcelona, mengingat Barcelona ini udah bukan cerah lagi tapi terlalu silau. Kalau ibarat kita melihat sesuatu bukan seksi lagi tapi kayak indah dan ingin menikmati bersama-sama gitu. Jadi dengan juaranya Barcelona, datangnya Hansi Flick, pemain-pemain yang menjadi kandidat pemain-pemain terbaik ya, gue rasa banyak banget orang-orang atau banyak banget ya, pemain-pemain bintang yang ingin bergabung bersama Barcelona, ingin berlayar bersama kapal yang dinahkodai oleh Hansi Flick ya, yang terlihat klasik, tradisional tapi mesinnya modern ya. Jadi dia sedang berlayar, ada pecah-pecah dikit tapi it's okay, kecepatannya masih sangat tinggi. Itu aja. Nah, sebelum gua ada bahas roasting tipis-tipis, gua mau bahas Barcelona juga. Absen dulu nih teman-teman Karbol Mania, pakar bola ya, dimanapun kalian berada. Gua selalu mendoakan kalian ya, semoga semakin happy setiap hari per hari, semakin happy. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang belum punya pasangan alias jomblo semoga mendapatkan jodoh, yang lagi kerja di luar negeri semoga sehat selalu dan semakin sukses semua ya. Absen dulu, dan mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe, boleh di subscribe dulu, klik tombol subscribe-nya biar kalau gue upload lagi nanti ada notifikasi ya. Jadi ini gue set sebenarnya set lama ya. Ini udah siap nih, brand-brand di sini udah siap kalau ada yang mau nempel. Kalau ada yang mau kerjasama boleh lah, karena kalau di Instagram gua, di TikTok gua itu udah banyak ya, brand-brand alhamdulillah. Tapi kita YouTube nih kita aktifin lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi Karbol Mania. Oke, Barcelona juara. Ketika Hansi Flick ditanya apa momen yang paling berkesan di 2024-2025, dia jawab dengan gamblang, yaitu 4 pertemuan El Clasico. Waduh, gokil ya. Jadi nggak ada counternya untuk tahun ini, nggak ada counternya. Counternya itu adalah ketika ada pemain Real Madrid yang cywar atau yang ngetrol begini. Tahu kan lo? Tahu ada yang kayak gini kan?
Sebenarnya itu ada artinya guys ya. Jadi ketika musim sekarang nih ya, season ini dia nggak bisa juara, nggak angkat gelar, kalah, nggak pernah menang, tangan kosong, ya digebugin sama Barcelona, dia hanya bisa begini. Artinya apa? Artinya itu adalah dalam satu musim kalah 5 kali. Ya, jadi kalau dihitung laga resmi 4 kali, memang 4-0, 5-2, 3-2, 4-3 itu laga resmi. Tapi ternyata ada pre-season ya, itu yang golin Pau Victor 2, kalau Real Madrid si Nico Paz. Jadi apapun counter elu, ya apapun counter yang gue mah kalau kalah sih diem ya. Kalau kalah udah ya udah kalah, memperbaiki, introspeksi apa yang kurang dari tim, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahin gitu. Tapi kalau ada yang masih berisik juga, komen-komen di Instagram gue, di YouTube gue, di TikTok gue tinggal kopas, kasih template. Apapun lu bercuap, cup Barcelona bisa gak? Barcelona ini punya gak? Bisa Barcelona? Gue ketik aja. Ngetiknya jangan sambil nangis deh. Nah, itu aja. Itu udah cukup mewakili perasaan apapun. Jadi sekali lagi selamat buat fans Barcelona. Buat Barcelona, gue respect-respectnya ya. Oke, kita mulai perjalanan Barcelona. Kebangkitan Barcelona itu sebenarnya memang di era Hansi Flick. Cuma siapa yang menyusun setup, siapa yang menanam benih? Xavi, bro. Ya, Lamine Yamal bilang terima kasih kepada Xavi, Kubarsi, Bernal. Jadi mereka-mereka ini, anak-anak La Masia ini, siapa yang mempromosikan? Yaitu Xavi. Ya, Yamal 16 tahun dinaikin, bro. Ya, dari mana? Dari juvenil La Masia dinaikin, Kubarsi dinaikin, Bernal jago tiba-tiba. Ya, Casado juga bagus tiba-tiba. Kita tidak terlepas ini dari peran Xavi ya. Walaupun ya itu bedanya Barcelona, kita nggak beli pemain, kita nggak ngambil trofi dengan beli pemain, tapi kita menciptakan. Tapi Barcelona menerbitkan. Tapi Barcelona membuat. Ya, jadi dibilang gitu. Kalau orang-orang TikTok bilang kita mah perintis bukan pewaris. Ya, Barcelona kenapa bisa happy banget fans Barcelona? Itu karena apa ya? Kemenangan yang diambil kalau menggunakan jerih payah, menang dengan kualitas, kemurnian, apalagi dengan produk sendiri, kerja keras sendiri, itu rasanya lebih, bro. Apalagi kan ada pihak-pihak yang nggak mau Barcelona menang. Jadi emang wah aja gitu. Sesuatu yang kita dapat tanpa privilege, ketika kita gapai, itu sangat luar biasa rasanya. Kalau misalkan kita benar-benar meraih sesuatu tersebut, itu sesuatu yang diraih tanpa privilege akan berlipat rasanya ketika kita sudah miliki itu. La Liga tanpa privilege, tanpa bantuan pemerintah, tanpa wasit, tanpa diskusi lobby ruang VAR, tanpa transfer megah, masukin Olmo doang, masukin Szczęsny. Barcelona yang dari era gelap, ketika berjalan dia bukan cuma terang, dia bukan cuma cerah, tapi dia sangat silau. Bahkan silaunya menutup bintang-bintang tim atau pelatih lain. Barcelona nggak juara Liga Champions, it's okay. Ya udah, ini emang rezekinya Inter, emang rezekinya Paris Saint-Germain. Tapi sebuah konsistensi, sebuah semangat juang, kita lihat ada hasilnya. Supercopa, Copa del Rey, La Liga, menang. Barcelona yang sekarang, gue dibilang merinding, gue dibilang terharu. Belum lagi Barcelona bukan cuma menang, nominasi pemain terbaik Ballon d'Or masih ada kemungkinan buat di Barcelona. Lu kalau mau ngincer GA, ya udah pasti. Ya, Rapinya GA-nya di Liga Champions gede, GA-nya di La Liga gede. Ya, kalau lu mau ngincar create chance, pre-assist, orang yang paling berimpact ada Lamine Yamal, ada Pedri bahkan. Ya, tapi kalau mau ngincar gol atau lu mau ngincar trofi, mungkin Dembele ya, dikit lagi nih kalau Paris Saint-Germain menang. Cuma kalau kalah Paris Saint-Germain, ini gue yakin nih Rapinya Yamal, Pedri ini udah bisa sejajar. Udah bisa masuk kandidat kuat peraih Ballon d'Or, bro. Ya. Lamine Yamal masuk. Coba lu lihat ya, pesaing katronya siapa sih yang dibandingin? Lamine Yamal masuk umur 16, disaingin sama Endrick jangan sama Yamal, sama staff Madrid dulu aja. Endrick jangan sama Yamal, sama bayangannya sendiri aja. Coba bisa gak dia bersaing sama diri sendiri aja dulu? Bisa gak jadi inti?
Endrick nggak dapat menit bermain, ya main juga aneh, nggak siap, kakinya geter, mental goyang. Sama siapa? Sama Arda Güler, ya Allah. Lamine Yamal, Arda Güler lebih dari Lamine Yamal, kelas banget. Arda Güler setiap bermain impactnya impactful nih, bisa, keren. Lamine Yamal 0 UCL, si Arda Güler 1 UCL. Gue berani yakin ya, itu orang yang ngomong bukan orang-orang yang nonton bola 90 menit. Itu orang-orang yang nonton live score. Itu orang-orang yang diceritain sama temen. Itu orang-orang yang nonton bola dari TikTok. Itu gue agak menggebu-gebu ya. Juara mah bebas, yang menang menjelaskan, yang menang merayakan, yang kalah komen di Instagram yang menang. Itu Arda Güler. Jauh lah bro, jauh. Lu tanya jangan sama temen juga gitu, yang sekolah bola juga enggak, yang ngerti rule play permainan juga enggak gitu, yang ngerti setiap lini-lini garis-garis sudut sepak bola juga enggak. Lu tanya sama pandit senior yang udah ngeliput Piala Dunia berkali-kali, lu tanya sama pelatih beneran, lu tanya sama pemain beneran, tanya ya malah Arda Güler menang maneh, bagusan maneh. Kumpulin ke gua jawabannya nanti, PR tuh buat yang banding-bandingin Yamal sama Arda Güler. Ya. Itu Yamal, Arda Güler 16 tahun, Yamal ya. Copa Trophy, Ballon d'Or, FIFA Best Player, pemain muda Euro terbaik ya. Most dribble di Eropa, paling banyak dribble di Eropa. Pemain yang selalu berperan penting di momen-momen krusial. Bandinginnya sama bangku cadangan, tapi kan nggak dapat menit bermain, dicadangin. Ya berarti katro, inti dong. Makanya inti geser. Lu taruh pelatih yang paling jago di dunia menurut lu ya, ada Lamine Yamal, ada Güler, siapa yang dipakai? Lamine Yamal nanti. Udahlah, itu menghina sepak bola. Mau dinamain siapa lagi? Naik tuh sama Rodrigo dibandinginnya, jauh lagi musim ini, jauh. Ya sama anak 17 tahun jauh, sama Vini katanya. Jauh, nggak bisa ngapa-ngapain Vini tahun ini, nggak bisa. Akhirnya Mbappe tuh udah yang udah ini kalah, udah deh Mbappe deh. Ya, oke lah, gol banyak Mbappe di La Liga. Lihat kontribusi, lihat chance-nya, lihat ratingnya. Ya 4 kali berapa kali tuh pertemuan Mbappe di Euro, dia yang pulang kampung gara-gara Lamine Yamal. Copa del Rey mati, Super Copa mati, La Liga mati 2 kali. 17 tahun Mbappe baru lari-larian, baru dibilang cepet, baru dibilang jago nih. Wah ini wonderkid. Yamal 17 tahun bukan wonderkid, Bo. Yamal 17 tahun tuh kalau dibilang besar-besarkan medianya aja belum terlalu cukup buat membesar-besarkan Yamal. Mau dibilang apa lagi Yamal? 17 tahun baru dibilang cepat, eksplosif, baru ngasih lihat kecepatan. Wah, ini bakal bagus nih nanti udah gede. Yamal 17 tahun atur tempo, nilai permainan. Ya, leading the game. Passing itu, lu lihat passing Yamal tuh kayak kalau orang tolol matematika nggak bakal bisa kayak gitu, ya nggak bakal bisa dia. Toni Kroos tuh legenda Real Madrid yang bilang bahkan kita tidak tahu kapan Yamal mau mengoper atau menggocek. Toni Kroos, itu Toni Kroos. Lu mau ngomong apa? Mau Arda Güler? Toni Kroos, ya. Toni Kroos tahu bahkan ketika Madrid unggul 2-0 Barcelona akan balas. Toni Kroos yang ngomong, bukan gua tuh. Lu mau ngomong apa? Aduh. Udah itu Barcelona ya. Dan Barcelona akhirnya menang, tidak usah menunggu lama-lama, masih ada 2 partai sebenarnya ya, ada Villarreal home dan Athletic Club itu away, tapi udah menang karena poinnya selisih 7 dan sampai masih ada sisa 2 match itu masih 7. Jadi menang 2 kali Madrid atau kalah 2 kali Barcelona itu nggak bakal pengaruh apapun, Barcelona udah juara. Apa ya? Ya gue waktu Barcelona nggak juara, Madrid juara, gue ucapin selamat dah kayaknya ke Madrid ya. Gue nggak maksa lo ngucapin selamat, tapi itulah yang terjadi. Hansi Flick datang, semua dimulai dari Hansi Flick datang. Negosiasi Bojan Krkic dan Deco sama satu lagi manajemen Barcelona datang kan. Hansi Flick
buka ruang, buka diskusi, buka FDG, dia dengan iPad dia ngasih tahu peran-perannya. Yang pertama dia bilang, gue nggak mau datang sebagai pelatih dulu, ini pemain lagi butuh support moral, support moral, ya gue mau datang sebagai bapak, ya gue mau semangatin, gue mau nanti ketika sistem gue udah berjalan, adjustment dari gue udah dikeluarkan, ya mereka bisa bermain 100%, bahkan 110, 1.000.000%. Gue mau semua pemain berkembang di sini. Ada orang yang nggak semangat, tapi gue ngeliat butuh dia, kayak Rapinya, kayak Fermin, kayak siapa lagi, Casado. Ya gue langsung bilang, gue ngomong dari hati ke hati, ya satu-satu gue omongin. Orang udah jadi moralnya. Apa yang terjadi? Barcelona ini adalah tim tradisional, ya, tim yang dibangun oleh filosofi, karakter, dan warna, ya, bukan tim yang dibangun oleh pemerintah ataupun oleh duit-duit Arab. Barcelona dibangun oleh filosofi, makanya dia memiliki tradisi. Tradisinya apa? Tiki taka, total football, tradisinya ball position, attacking football. Ya, jadi ketika tradisi tersebut masih ada kurangnya di era modern yang sekarang, dia membuka ruang untuk Hansi Flick datang sebagai Jerman. Lu bayangin, Spanyol yang segitu banyak seniman, Spanyol yang segitu banyak hal-hal improv terjadi, datang orang Jerman yang birokrat Jerman, A ya A, B ya B, menang, kalah, nggak ada seri. Ya, nggak ada seri. Masuklah Hansi Flick, modernisasi masuk ke tradisional. Yang terjadi apa? Jadi Barcelona bukan cuma romantis, tapi Barcelona realistis. Ya, Barcelona bukan, ya, dia tidak menghilangkan filosofi, ya, dia tetap bermain tiki taka dan ditambah tenaga yang semakin ada. Itu Barcelona. Ini kata-kata gue udah bagus banget nih. Ya, dia membuka ruang, gerbang Camp Nou Olympic dibuka untuk seorang Jerman yang bukan cuma pelatih, tapi dia seorang ayah, bahkan arsitek Camp Nou dan Montjuic Stadium. Ya, ketika dibuka apa yang terjadi? Tadi aku bilang Barcelona habis sakit nggak langsung siuman, pulih, sembuh, sehat, bugar. Barcelona habis sakit langsung sprint. Barcelona habis dari era gelap langsung mengeluarkan cahaya yang bikin silau orang-orang. Jadi perhatian publik, orang-orang yang bukan fans Barcelona nonton Barcelona pasti terhibur. Itu karakter warna Barcelona. Gimana kata-kata gue, bro? Ya udah, sekarang Barcelona, Madrid udah beli back ya dari Bournemouth ya, dari Bournemouth. Lalu Barcelona juga ngincar Jonathan Tah juga katanya. Ya, Jonathan Tah, Christensen karena mainnya bagus, masih kuat 90 menit. Jadi perundingan lagi mau diperpanjang apa enggak. Szczęsny udah dikasih kontrak 2 tahun. Dia juga lagi berunding. Lalu Araujo sejauh ini belum ada pembicaraan. Kalau siapa yang ditaruh si Hansi Flick itu minta striker nomor 9 buat inti atau buat pelapis Lewandowski sama satu kiper. Kalau kiper yang lagi dipuji, yang lagi naik daun itu kiper Espanyol kemarin. Ya, Espanyol kemarin. Tapi kalau disuruh pilih, gue pilih kiper Espanyol kemarin atau kiper Mallorca, kiper cadangan yang Leo Roman itu. Gue pilih Leo Roman mainin, masukin ke Barcelona. Nggak apa-apa ya, cadangan dulu, mainin. Ntar Szczęsny udah tahu kalau dia bakal cadangan, nggak apa-apa. Szczęsny bakal ngalah buat Leo Roman kalau kiper Mallorca ditarik. Gue sih pengen kiper Mallorca. Itu pemain bintang yang lain belum ada kabar. Ya, Luis Diaz belum ada kabar, dia masih happy dia di sana. Jadi nikmatin aja, segini aja dulu ya. Nambah striker 1 boleh, yang kualitasnya ada ya, sama satu pelapis buat Lamine Yamal ya. Kalau Lamine Yamal diganti atau pelapis Rapinya. Jadi ketika Rapinya Yamal diganti, Rapinya main di Yamal, ya udah selesai. Itu aja. Itu dulu dari gua ya. Silakan keluarkan kata-kata mutiara kalian, silahkan komen kebahagiaan kalian. Ya, terima kasih sekali lagi yang selalu nonton video gua dimanapun kalian berada, yang udah subscribe, like, dan komen. Gue terharu punya teman kayak kalian. Selamat sekali lagi buat Barcelona. Dan apa ya? Ya udah gitu aja. Jangan lupa nonton Dance TV ya. Itu bakal ada gua sebagai host dan ada bintang tamu yang luar biasa untuk membahas sepak bola. Oke, gitu aja. Sekali lagi selamat, Famos.